biasa caranya dipersilakan dengan berdoa. Iya, saya bacanya ayat Zen. Udah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Segenap dimuasafiz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majlis Talim Al-Fatayat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, aslinya ini jadwalnya Ustaz Fahriza, Ustaz Fahriza Zikir. Kemudian beliau keluar kota. Lalu Ustaz kita yang satu lagi, Ustaz Kamal, lagi keluar kampung. Tinggal saya. Jaga bawah. Aslinya saya siap. Karena semalam saya ada jadwal ceramah di Bandung. Jadi ibu-ibu nggak kebagian suaranya. Habis lah begini Bu ya. Iya. Tadi saya mau batalin, cuma udah iyain begitu. Suaranya habis. Mau ajarin tajwid, tapi nanti perlu ada penjelasan. Ya udah, karena ada yang wafat, mari sama-sama kita ambil iktibar, ambil pelajaran. Kita ambillah satu amaliyah yang dibutuhkan sama orang yang baru berpulang ke rahmatullah. Orang yang baru pulang ke rahmatullah kan orang baru tumben pulang, benar ya? Nah, baru tumben dia ke sono, otomatis mereka itu belum ada pengalaman. Satu. Yang kedua, mereka belum ada gambaran. Temannya siapa, gimana gambarannya, di dalam kubur bagaimana. Nah, ada satu amaliyah termuat dalam kitab Nihayatul Zen. Nah, ibu lihat tuh lembarannya, ada satu orang yang bisa megang mic biar dia baca. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sholat tanisul mayit atau sholatul unsi atau sholat hadiah. Stop. Jadi ini amalan sholat. Ada yang mengatakan sholat yang akan kita jelasin ini, yang akan kita pelajari namanya sholatul ta'nisul mayit. Ada lagi orang yang mengatakan sholatul unsi atau sholawat hadiah, sholat hadiah. Ya. Kerja ini cuma 2 rakaat, tapi manfaatnya luar biasa. Lanjut, Ibu. Dikerjakan 2 rakaat. Dia kerjakan cuma 2 rakaat. Niatnya Nih Bu, ya baca. usolli sunnatal unsi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau nggak hafal, taruh aja di depannya. Itu, umpama di sana kiblat. Kalau nggak kelihatan, ya udah. Ibu ada tuh tembok. Kalau nggak kelihatan, berusaha untuk menghafal. Kan biasa kita kalau mau sholat kan pakai musolli. Bisa ya musolli ya. Karena ini sholat sunnah, tambahin sunnatal unsi. Ini kan sholat unsi. Ya. Berapa rakaat? Tadi kan dijelasin. Rakaat ini ngadep kiblat, mustaqbilal kiblat. Sholat itu sholat apa? Ada tunai. Sholat itu terbagi menjadi 2. Ada yang tunai, ada yang qadha. Nah, ini kan kita mau jelas apa? Mau mengamalkannya secara tunai, betul-betul adaan pada waktu itu. Karena apa? Lillahi. Gampang Bu ya? Jadi unsi ini adalah sholat penghibur buat mayit.
Jadi mereka tuh baru tumben masuk alam kubur. Kita yang masih hidup, gimana caranya biar supaya girangin mereka? Girangin mereka bukan caranya ngasih makan, bukan. Kasih apa sesuatu yang dia senangin, duit udah enggak. Tapi yang mereka senang adalah kita kirimin pahala. Bentuk amalan salah satunya adalah sholat. Nanti di sini kita tawasul dengan apa yang kita kerjain, pahalanya untuk mereka dikhususin, nanti itu ada binnya. Ya. Surah rakaat pertama dan kedua setelah membaca surat Al-Fatihah. Kan kalau kita sholat itu kan usolli sunnatal unsi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi Allahu akbar. Kita baca surat iftitah. Ya, kita baca doa iftitah. Udah selesai baca doa iftitah, kita baca surat Al-Fatihah. Nah, setelah surat Al-Fatihah, apa nih suratnya yang kita baca? Nah, itu dia. Ayat kursi 1 kali, surat At-Takasur 1 kali, surat Al-Ikhlas 11 kali. Iya. Jadi setelah baca Fatihah, mau rakaat pertama dan yang kedua sama. Pertama kita baca habisin ayat kursi. Pada hafal ya Bu ya? Gampang, kecil. Lalu dilanjutin dengan surat At-Takasur. Al-Hakumut Takasur. Ya, itu kita selesai. Apa Bu ya? Kecil, cemen. Lalu yang ketiga surat Al-Ikhlas. Ini bukan 1 kali, tapi berapa kali Bu? 11 kali. Tapi kecil kan? Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali Bu? 11 kali. Udah selesai kita baca, udah seperti biasa pada umumnya sholat. Allahu Akbar, ruku, i'tidal, sujud, dapat tuh 1 rakaat, naik lagi. Habis naik lagi apa yang kita baca? Surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah, suratnya apa nih yang di rakaat kedua? Sama. Ayat kursi, At-Takasur 1 sama surat Al-Ikhlas 11 kali. Nah, setelah itu kita apa Bu kalau udah selesai? Doa. Tahiyat akhir. Salam ya. Salam. Ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Sabar. Udah salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Setelah selesai salam, baca doa berikut ini. Baca Bu. Baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma urid. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri. Sebutin namanya siapa? Di Ayatnya ya. mayatnya terus Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi setelah selesai sholat ada doanya ibu baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak doa pada umumnya, yaitu kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah ada utusannya Rasulullah. Kalau ke Allah kita puji, kalau ke Rasulullah kita selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu kita ungkapin apa yang kita lagi kerjain. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya shallaitu hadhi sholata, ngelakuin sholat ini, sholatul unsi. Wa ta'lamu ma urid, ya Allah, engkau tahu apa yang saya inginkan. Allahumma ba'as, ya Allah, ya kirimkanlah sawabaha, pahala sholat yang kita udah lakuin tadi itu, ila qabri, kepada kuburnya siapa yang baru wafat yang kita tujuin. Binnya siapa, kalau yang perempuan binti siapa. Paham Bu ya?
Udah selesai kayak begitu ya udah birahmatika ya arhamar rahimin. Karena ini bentuk doa ditutup dengan selawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Coba sampai di sini ibu ada yang nggak paham nggak? Dikerjainnya kapan aja terserah. Lebih-lebih lagi orang yang kita sayangin walaupun dia udah wafat bertahun-tahun, kita cinta banget sama dia, kepengen banget ngasih sesuatu hadiah buat dia, cuman udah nggak bisa kita kasih roti ke kuburan dia, udah nggak bisa kita kasih duit, udah nggak bisa kita kasih emas, kita kirimin sholat. Caranya kapan ini kita bisa ngerjain sholat? Kalau bisa malam. Malam. Ya, malam bisa, siang pun sebetulnya bisa, kapan pun bisa. Yang penting orangnya udah wafat. Orangnya belum wafat, tungguin dulu dia wafat. Sering banget kita ngelawat tapi belum mati. Bentar. Itu ya. Iya. Ya. Jadi buat orang tua kita yang udah wafat bisa, buat siapa, suami kita, nenek kita bisa, ya. Khususin satu orang satu, ya. Malam ini satu, besok lagi satu, ya. Wah udah semuanya nih kita kelarin. Siapa nih? Ya udah umum aja. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Udah tahu nih kita nih Bu cara ngerjainnya. Sekarang kita meranjak kepada fadilahnya. Fadilah mengerjakan sholat ini untuk si mayit. Pertama untuk mayitnya dulu. Nanti yang kedua ya baunya betul ada untuk yang ngerjain. Jadi dua-duanya dapat. Yang ngerjain dapat fadilah, yang dikerjain untuk si mayit juga dapat fadilah. Kita meranjak kepada untuk si mayit dulu. Apa fadilahnya? Satu, segera Allah Ta'ala utus 1000 malaikat ke kuburnya. Banyak banget tuh. Kita udah kerjain, Allah langsung sigrain. Ngapain? Allah utus bukan satu malaikat, tapi 1000 malaikat. Ngapain? Yang mana setiap malaikat membawa cahaya, hadiah yang membuat si mayit terhibur di alam barzahnya. Sampai ditiupkannya sangkala pertama. Sangkakala pertama. Jadi kalau kita ngerjain kayak begini udah sampai Robbil Alamin Ibu, segera Allah Ta'ala kirim 1000 malaikat. Satu malaikat itu membawa cahaya hadiah buat si sebagai hiburan di alam barzahnya. Sampai kapan Ibu? Sampai hari kiamat. Kiamat itu dua. Yang pertama ditiupin tuh sangkakala hancur, terus tiupin lagi semuanya pada bangkit. Kira-kira Ibu percaya nggak nih? Kalau Ibu nggak percaya mati dulu dah. Tadi kerjain nih di sini nih di rumah masing-masing. Kalau seumpama nggak sampai Ibu balik lagi. Bisa nggak? Makanya percaya aja udah. Yang namanya alam akhirat nih Bu, kita lagi di dunia itu kayak dongeng. Ada apa enggak, surga ada apa enggak, neraka apa ada apa enggak. Tapi ketika kita masuk alam akhirat, dunia jadi cerita, alam akhirat jadi nyata. Yuk. Untuk yang mengerjakan sholat ini, Kita nggak meranjak kepada orang yang kita nih yang akan satu, bagi orang yang mengerjakannya akan mendapat sawab jasim, pahala yang besar. Sawabun, itu kan ada itu. Allahumma ja'al sawabah. Sawabun artinya pahala. Jasim itu artinya kalau bahasa Arab gemuk. Jadi pahala yang gemuk, pahala yang besar. Jadi yang kita sembari Allah Ta'ala nggak pelit. Buat si mayit ada fadilahnya, 1000 malaikat diutus bawa cahaya, bawa pahala. Buat orang yang ngerjain kita ini dapat pahala yang besar.
Terus Ia tidak akan keluar dari alam dunia atau wafat, melainkan Allah Ta'ala perlihatkan kedudukannya di surga. jadi kita nih kalau udah ngerjain kayak gini, nanti ketika kita di akhir hayat kita menghadapi sakaratul maut, ya kita enggak diperlihatkan melainkan kedudukan kita di surga. Jadi ketika kita lagi dicabut sakaratul maut begitu, diperlihatkan tuh sama Allah kedudukan kita, tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Enak gak Bu? Padahal ngerjainnya cuman 2 rakaat. 2 rakaat kira-kira nih 10 menit sampai gak Bu? Gak nyampe. Iya. Ayat kursi rakaat dah 1 menit. Terus at-takasur ya setengah menit dah. Terus al-ikhlas agak banyakan tapi kan sedikit 11 paling 3 menit. Udah berapa tuh Bu? 4 menit setengah. Sama sholatnya dah, sama baca doanya dah, ya 10 menit kurang lah. Apalagi kalau kita udah biasa. Kalau kita belum terbiasa ya mungkin karena kan belum mulai banyak yang kita kerjain. Jam terbang kita belum banyak. Iya. Apa gitu? Kalau doa kan udah selesai salam gak apa-apa. Biasa kita pegang begini Bu. Ya. Tapi ibu-ibu kelihatan nggak doanya nih? Kelihatan kelihatan. Iya. Lanjut lagi Bu. Berbahagialah bagi seorang hamba yang rutin mengerjakan sholat ini di setiap malam harinya, yang ia niatkan pahalanya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Tuh, dapat kebahagiaan lah bagi orang yang rutin. Kita ngerjain cuma satu dalam hidup kita, satu hidup kita cuma sekali. Tapi kalau yang rutin dapat kebahagiaan. Ya, dimana ini kita ngerjain ini di setiap malamnya yang kita niatkan, bapak udah, ibu udah, abang udah, semua udah. Tapi ibu kepengen banget nih dawamin ini nih, sholatin ini. Ya udah, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimah. Keluarga udah banyak, kita udah kerjain semuanya buat keluarga udah. Nanti ini Bu khasiatnya di luar daripada fadilah ini, kita masuk ke alam barzah, kita disambut sama kaum muslimin, kaum muslimah. Kita juga heran, kok bisa ya Bu disambut? Karena pada waktu di dunia kita kirimin pahala buat mereka. Enak gak Bu disambut? Enak. Ya, jadi beginilah Bu ya, dimana kita ini punya waktu terbatas. Paling cuma 60-70. Carilah amal-amalan yang kalau kita kerjain sedikit pahalanya banyak. Nah, ini salah satunya. Nah, kalau ibu nggak ini apa masih ragu, ini ada di kitab apa? Coba sebutin. Tunjukkan kitab Nihayatul Zain karya Nihayatul Zain, ya terus karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Tuh ada. Halaman 107 dalam bab sholat sunnah. Oh, di sini ada nih Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu nggak percaya ada di kitab apa, nah ibu kalau sumpah ditanya sama orang itu emang liar apa enggak itu amalan, enggak ada di dalam kitab. Ibu dapetin dari siapa? Bilang aja dari saya. Kalau sumpah dia nggak percaya, nanti ketika umpama nih di alam barzah catatan amal ibu ini nggak ada, ibu bisa klaim ke saya. Nanti saya, iya. Nah, nanti ibu klaim ke saya, nanti saya klaim kepada guru saya. Guru saya ke guru lagi. Sampai kepada pengarang kita. Kalau udah ngarang kitab udah enak dah. Udah yang lain pada masuk surga aja dulu. Nanti pertanggung jawabannya adalah siapa sih Bu? Syekh Nawawi Al. Ada pertanyaan Bu? Ini satu sholat sehari bisa banyak. Gimana? Sehari bisa banyak maksudnya. Iya boleh. Nggak satu doang gitu. Umpama ibu udah salam, udah baca doa, naik lagi. Khusus siapa lagi? Karena ini kita ngadainnya baru, kalau bisa satu kali sholat satu orang, satu jiwa. Tapi kalau kita udah biasa, terus semuanya ya udah kaum muslimin, kaum muslimah. Lebih lagi kalau kita ada sanak famili kita yang wafat nih, kan kita takziah tuh. Orang udah pada banyak banget ngasih duit udah, uang selawat.
Kalau ngasih kue di 3 harian, 7 harian udah pada udah. Biasa itu juga ngasih. Nah, selipin lah nih sama anaknya yang tua. Ini ada amalan nih, lu kerjain nih ntar malam nih buat ibu lu. Ibu lu kan baru tumben banget wafat di sana. Iya, masih asik pakai semua. Nah ini lu bilangin nih, baca ini. Ini ada nih tuh, cara-caranya lu baca aja ini. Jadi nanti bilang, itu juga dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pertemuan ini kan kita biasanya wiridan. Ini dapat wiridan. Kemudian biasanya fikih sama Ustaz Kamal. Ini fikih bab sholat sunnah. Biasanya sama saya itu tajwid. Nah, tadi kan disuruh baca ya. Ada yang mau baca Bu? Cobain. Bisa ya semuanya ya Bu ya. Insyaallah bisa. Ada pertanyaan Bu? Mungkin nggak jelas apa? Jelas ya Bu ya. Berarti kalau udah jelas tinggal kita ngamalin, praktekin. Bagaimana cara biar supaya menemukan kita itu praktekin? Begini Ibu. Kalau misalkan ada amalan, kita nggak bisa ngerjain. Ini aja ke dalam diri kita ngomong sama diri kita. Berarti Allah nggak mau kita ngamalin. Ada selawat, cakep banget, tapi kita nggak mau ngamalin. Berarti Allah nggak mau kita berselawat. Berarti rugi nggak kita? Gitu lah. Besok nih ada santunan anak yatim. Nah kita belum bisa juga dikasih duit. Berarti memang Allah nggak mau kita itu menyantuni anak yatim. Berarti rugi nggak buat kita? Makanya kalau ada amalan jangan ditinggal semuanya. Paling enggak tuh sebisa kita. Walaupun belum sempurna. Begitu. Ibu pegang, kalau memang fotokopi silakan fotokopi. Insya Allah udah aman, semuanya rujukannya udah ada dan nggak lihat. Iya gitu ya. Kita baca Fatihah, disyifa untuk kesembuhan saudara-saudara kita, sanak famili kita, anda boleh andai kaulah kita. Ya, jamaah kita yang dalam keadaan sakit, baik itu sakit zahir maupun batin. Ibu juga termasuk saya nih Bu, sakit begini ya. Kita doa, kita bermunajat, kita bertawasul dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang dalam keadaan sakit diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan penyakit mereka penyakit yang bermanfaat, sembuhnya juga sembuh yang bermanfaat. Bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Biniyati syifa wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Fatihah yang selanjutnya kita kirimkan untuk yang baru saja berpulang ke rahmatullah, yaitu almarhum Bapak Haji Muhammad Ali bin Haji Muhammad. Mudah-mudahan beliau di alam barzah diampuni segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, umurnya dijadikan rodoh bin riyadil jannah. Sanak famili yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Fatihah yang terakhir kita niatkan mudah-mudahan Allah panjangin umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk menunjang ibadah kepadanya. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan Rasul, cucu-cucu kita, bapak keturunan kita semua. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kelak Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir insyaallah Majlis Taklim Al-Fatayat pengurusnya jamaahnya akan melaksanakan safar pergi ke Anyer besok ya. Kita doain mudah-mudahan diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berangkatnya, pulangnya. Allah taala jaga, Allah taala pelihara dan mendapatkan keberkahan barokah daripada menyantuni anak yatim, mengembirakan anak yatim dan semuanya dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أسمى فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظم لكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد نفس صبري والحمد لله بالبدو والتنادي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya nggak bisa ngikut. Soalnya ada pengajian di Asalapi siangnya. Terus ya paginya saya nganterin ibu saya kontrol. Udah dapet rujukan, udah booking juga. Terus malam Rebonya di Aji Sama'i Al Hidayah. Jadi kalau ngikut banyak banget yang Doain aja Ustaz ya. ya tadi udah kita doain. Panggilannya di RSU Pasar Minggu. Vaksin biasa. Pengajian apa penyakit ibu. Wow. Ya. Kita ke sana ya. Ya. Kita ke sana. Itunya sebentar doang. Itu sebentar doang. Ayo, ntar aja ya, Bu ya. Bisa ke rumah sakit sebentar lagi. Takutnya bawa sama paman. Ayo, Bu. Bu, ayo siapa kunci? Saya tuh, tadi dulu nggak pintu belakang. Tas saya itu ada. Tadi beli nunggu sana ya. Ya beli nunggu sana. Dulu kami banyak banget.